Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat pendidikan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita bersua untuk membahas terkait dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal barang siapa yang pada dirinya terdapat 4 hal tersebut, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah orang yang munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan barang siapa yang dalam dirinya terdapat satu dari sifat-sifat tersebut, maka dia memiliki satu dari sifat-sifat kemunafikan sehingga dia meninggalkannya. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Yang pertama, jika diberi amanah dia berkhianat. Kedua, jika berbicara dia berdusta. Yang ketiga, jika mengadakan perjanjian dia menyelisihi. Dan yang keempat, jika berselisih dia melampaui batas. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat pendidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita akan bahaya kemunafikan. Nifak dalam bahasa adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 sifat kemunafikan. Adapun sahabat pendidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nifak itu sendiri, para ulama membagi menjadi 2. Pertama adalah nifak i'tiqadi, nifak yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Artinya adalah seseorang itu menampakkan pada zahirnya keislaman, dia sholat, dia zakat, bahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi ternyata di dalam hatinya dia menyembunyikan sikap atau sifat kekufuran, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia membela atau dia menyatakan Islam, salat, tetapi sejatinya di hatinya dia membenci Islam. Ini adalah sifat orang munafik akbar atau sifat i'tiqadi yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya berada di paling bawah api neraka. Kemudian sahabat pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nifak jenis kedua adalah nifak amali, yaitu nifak yang berkaitan dengan amal. Dan amal ini terkait dengan amalan orang-orang munafik, sehingga ketika seorang mukmin itu
beramal dengan amalan orang munafik, maka dia memiliki sifat di antara sifat-sifat orang munafik. Oleh karena itu, sahabat pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari melakukan 4 hal yang merupakan sifat orang-orang munafik. Yang pertama adalah jika dia berbicara, jika dia berbicara maka dia berdusta. Berbicara dalam hal apapun, baik berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ataupun berbicara dalam hal-hal yang lain, dia berdusta. Kemudian sifat yang kedua, dia berkhianat. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Jika dia diberi tugas, dia meninggalkan tugas tersebut. Jika dia diberi tanggung jawab, dia melalaikannya. Nah, ini adalah bagian dari sifat kemunafikan. Yang ketiga, jika dia berjanji, dia mengingkari sendiri. Dan yang keempat adalah jika dia berselisih atau bermusuhan, maka dia melampaui batas, bahkan hingga berbuat zalim. Nah, ini sahabat pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita hindari 4 sifat ini sehingga kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.